dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi yang sederhana, yaitu kita akan membahas materi sederhana, yaitu bagaimana penggunaan kata ini dan itu. Nah, sederhana sebenarnya, ini dan itu dua kata yang sederhana, tetapi terkadang kita tidak paham bagaimana kata tersebut digunakan. Dalam bahasa lisan, penggunaan kata ini biasanya digunakan untuk menyebut benda atau sesuatu yang dekat dengan pembicara. Misalnya spidol ini berarti benda ini dekat dengan pembicara. Nah, sementara kalau digunakan kata itu secara lisan berarti itu menunjuk ke suatu benda yang letaknya agak jauh dari pembicara. Tolong ambilkan saya spidol itu. Berarti spidol itu rujukannya jauh dari pembicara. Nah, ini secara lisan. Ini merujuk kepada sesuatu yang dekat, kemudian itu merujuk kepada sesuatu yang lebih jauh. Nah, bagaimana kira-kira ketika kata ini dan itu digunakan secara tertulis? Bagaimana lazimnya? Ternyata ada perbedaan yang cukup sederhana. Bagaimana kata ini dan itu digunakan secara tertulis? Kita perhatikan contoh ya. Contoh saya sampaikan secara lisan. Biasanya kata ini merujuk kepada pertanyaan yang akan disebutkan setelahnya. Pertanyaan atau pernyataan yang akan disebutkan setelahnya. Kita ambil contoh. Saya sangat tertarik dengan apa yang saudara sampaikan. Akan tetapi sebelum saya bergabung, tolong jawab pertanyaan saya ini. Nah, berarti sesudah kata ini baru disebutkan pertanyaannya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar? Siapa-siapa anggota yang terlibat dalam perkumpulan tersebut misalnya. Berarti ini disebutkan terlebih dahulu, kemudian disebutkan apa pertanyaan yang disebutkan setelahnya. Itu penggunaan secara tertulis untuk kata ini. Sedangkan kata itu berarti dia merujuk kepada pertanyaan atau pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, misalnya kita ubah contoh yang tadi. Saya sangat tertarik dengan perkumpulan yang saudara bentuk. Akan tetapi sebelum saya bergabung ada dua pertanyaan, di mana saya dapat mengambil formulir dan berapa biaya iuran per bulan yang harus dibayar. Tolong dijawab pertanyaan saya itu. Nah, berarti itu merujuk kepada pertanyaan atau pernyataan yang disebutkan sebelumnya. Nah, itu lazimnya ya. Nah, yang terakhir teman-teman, bagaimana kira-kira kata ini dan itu digunakan secara bersamaan dalam satu konteks kalimat. Nah, kita ambil contoh. Ujian nasional tahun 2020 ditiadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena mewabahnya virus COVID-19. Selain itu, ada alasan lain sehingga UNBK tahun 2020 dibatalkan. Berikut ini alasannya. Satu, UN dianggap sebagai ujian yang tidak menilai siswa secara komprehensif. Dua, UN dianggap hanya menilai siswa dari segi kemampuan kognitif saja. Nah, dalam contoh yang terakhir, kata itu dan kata ini digunakan secara bersamaan. Jadi ada tiga ya. Ada tiga. Ketika lisan, maka ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dengan pembicara. Kemudian itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh dari pembicara. Sedangkan tadi pada penggunaan lazimnya, pada penggunaan tertulis, kata ini disebutkan dulu kata ini, kemudian diikuti dengan pertanyaan atau pernyataan. Sedangkan kalau kata itu digunakan dalam posisi tertulis, maka disebutkan dulu pertanyaan atau pernyataannya, kemudian diikuti dengan kata
ya kata itu. Dan ternyata yang terakhir, boleh juga kata ini dan kata itu digunakan secara bersamaan, seperti dengan contoh yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih akhir sederhana pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berdaya dari rumah.